Metode keempat untuk input secara serentak atau bersama-sama adalah menggunakan enumlist. Contohnya adalah seperti ini, saya punya menu penjualan, kemudian saya isikan penjualannya, saya tambahkan satu lagi. Oke, seperti ini. Saya sudah ada dua item untuk dijual, kemudian total penjualannya sekian, pembayarannya saya bayar dengan uang 50.000. Oke, di sini contoh print struknya seperti ini, detailnya. Terus kemudian di sini yang letak Indonesia tadi, kita bisa membuat catatan. Kalau saya klik di sini, nah ini ada beberapa item catatan ini yang kita sudah simpan dahulu ke dalam database, dan juga ada harga dari catatan-catatan itu atau tambahan-tambahan belanja ini. Jadi jika saya akan tampilkan semuanya atau akan pilih semua catatannya setelah saya done, nah maka di bawah ini, di bawah struk ini ada tambahan catatan, dan di sini juga ada harganya kalau ada memang ada harga yang harus ditetapkan. Dan jika saya save dan print, notanya akan menjadi seperti ini. Oke, setelah saya print, nah ini adalah notanya seperti ini. Di bagian atasnya ada detail dari penjualannya, kemudian ada catatannya di sebelah bawah ini. Oke, bagaimana cara membuat catatan seperti ini lengkap dengan item dan juga harganya? Simak penjelasannya berikut ini. Langkah pertama, kita akan membuat tabel baru. Kita kasih nama dengan add-ons. Kita buat tabel baru. Namanya adalah add-ons. Kemudian kolomnya ada kolom add-on. Kemudian ada kolom harga. Jadi contohnya misalnya tambahannya nanti ada kantong belanja, kemudian nanti ada item diantar ke alamat, ke rumah misalnya, kemudian diantar hari ini, kemudian packing kardus. Nah ini tambahan-tambahan ini bisa kita berikan harga, misalnya ini harganya 100, diantar ke rumah kita kasih tambah 12.000, diantar ke rumah hari ini ongkosnya 0, packing kardus ongkosnya 0. Oke. Setelah itu di dalam penjualan, ini setelah itu add-on di bagian penjualan, nah ini juga harus kita berikan tambahan lagi ya, nama catatan seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan regenerate ulang strukturnya di AppSheet. Tadi kita sudah punya penjualan, kita akan regenerate ulang penjualannya. Lalu kita akan tambahkan tabel add-ons tadi. Oke, add-on. Lalu kita akan sesuaikan tipe datanya di sini, untuk harga kita ubah menjadi price. Terus simbol currency-nya kita ubah menjadi rupiah. Oke, terus kemudian jika sudah, nah kita akan masuk ke bagian penjualan tadi. Oke, penjualan tadi kita punya catatan. Catatan ini nanti kita akan ambil dari tabel add-ons ini. Jadi di catatan ini biar bisa dipilih lebih dari satu, maka kita akan ubah menjadi enumlist. Terus kemudian kita akan edit sumber datanya. Kemudian di sini di bagian enumlist tadi sudah enumlist. Nah kemudian based on-nya kita akan pilih yang ref, dan kita ambil dari tabel add-ons. Oke, kemudian kita ke bawah di bagian input mode kita pilih drop down biar nanti pilihannya akan ke bawah. Terus kemudian yang penting lagi adalah di dalam data validity, di bagian parameter valid if-nya ini kita akan tampilkan seluruh data add-on di tabel add-on. Jadi saya akan add-on di sini, terus saya akan panggil kolom add-ons-nya. Oke, seperti ini berarti dia akan menampilkan seluruh isi kolom add-on di dalam tabel add-ons. Kemudian saya save. Oke, jika seperti itu, maka di dalam penjualan nanti sudah ada kolom baru, yaitu catatan.
Oke, jika belum muncul seperti ini, maka kita tinggal tampilkan di dalam kolom ordernya, kita add. Oke, kemudian di sini ada kolom order, kita add saja catatan. Ini catatan ya. Oke. Oke, kemudian di bawah, nah pasti udah ada catatan. Kita akan save dulu. Setelah itu kita akan kembali ke dalam tabel penjualan. Nah, di sini di tabel penjualan kita sudah punya invoice yang sebelumnya kita sudah pernah bahas. Nah, di invoice ini di bagian bawah ini kita akan tambahkan tadi catatan ya. Nah, catatan seperti ini, kemudian kita titik koma begitu. Terus kemudian nanti kita catatannya akan di sini ya. Nanti ada ini ada apa tadi catatan pertama, kemudian nanti di sini ada catatan kedua. Nah kita nggak akan buat manual satu-satu seperti ini. Nah, kita akan membuat listnya di dalam, kita akan save dulu, kita membuat list add-on-nya atau catatannya tadi di dalam tabel add-on. Jadi kita akan ke tabel add-on. Nah, untuk itemnya, list itemnya kita akan bikin di sini ya. Kita bikin virtual column, namanya adalah list add-on misalnya. List add-on. Kemudian formulanya adalah tadi ya, kita akan kasih tanda strip begitu. Terus kemudian di sini adalah nama add-on-nya. Oke, setelah nama add-on-nya kita akan berikan dia harga tadi ya. Oke, kita kasih spasi 1, kemudian kita kasih harganya. Oke, jika harganya rupiah biar ada RP-nya, maka kita akan kasih formula teks di sini. Oke, terus kemudian yang lainnya, oke sudah ya. Oke, kita simpan. Nah, list add-on ini dia akan membuat list seluruh add-on yang nanti akan dipilih seperti itu. Nah, terus kemudian kita kembali ke tabel penjualan. Nah, di tabel penjualan ini kita akan buat satu virtual column, namanya adalah add-ons. Add-on. Nah, add-on ini adalah kita akan membuat list, maka kita harus select di sini. Kita akan membuat list dari tabel add-on. Oke, kemudian yang list add-on yang tadi ya, yang virtual column yang terakhir kita buat tadi, list add-on. Nah, tidak semuanya list add-on kita tampilkan, jadi kita filter berdasarkan, kita berikan in di sini, berdasarkan yang add-on-nya. Oke, tadi ada add-on ya, nah, add-on-nya itu yang ada di dalam catatan tadi. Kita kan punya catatan tadi ya, di sini catatan. Oke, sini. Berarti list add-on yang akan kita tampilkan adalah list add-on yang dipilih oleh penjualan di kolom catatan tadi. Jadi tidak semua catatan kita tampilkan. Jadi sesuai dengan hasil filter ini. Oke, setelah itu sudah. Oke, nanti kita kan ada koma-koma ya nanti ya. Oke, apa-apa nanti kita belakangan. Nah, setelah itu kita save. Nah, add-on ini akan kita taruh di dalam invoice ini. Oke, di dalam invoice tadi. Nah, kita tadi kan ingin buat ada koma, apa ada ke bawah tadi, ada strip ke bawah, strip ke bawah. Nah, kita akan sisipkan dia di sini. Nah, kita kasih tanda petik di sini 2 kali, kemudian di sini ada add-on tadi. Oke, seperti itu. Berarti dia akan membuat list ke bawah catatannya di dalam struk belanja kita atau struk penjualan yang terbuat seperti itu. Oke, kemudian kita save. Nah, setelah di save, maka kita akan coba ya, kita akan coba. Oke, kita save dulu. Oke, kita akan coba input penjualan baru ya. Di sini ada menu penjualan. Kemudian kita akan input penjualan baru. Kemudian kita input produknya. Kita input satu lagi produknya. Kita pilih nama produknya. Ya, di sini sudah ada 2 produk. Maka di bawah di sini ada untuk invoice kita belum cantumkan ya, belum di sini. Oke, kita akan cantumkan invoice-nya dulu. Di sini belum ada invoice. Nah, ini invoice-nya akan kita tampilkan invoice-nya. Oke, nah di bawah ini ada invoice nanti. Oke, kita ulang lagi ya, kita buat ini 1. Terus kita tambahkan 1 item lagi. Misalnya dia 4. Nah, di sini ada 2 item. Nah, kemudian di bawah di sini ada invoice. Nah, invoice ini masih 1 baris ya.
Untuk baris maka kita akan ubah menjadi long text. Oke, di sini type-nya masih teks, kita pilih yang long text. Oke, nah otomatis dia akan menjadi ke bawah seperti ini. Ini sudah rapi. Ini item yang dijual. Kemudian, nah di sini adalah catatannya. Nah catatannya belum ada karena di sini ya, belum kita pilih ya. Kita akan pilih catatannya, misalnya ini sama ini. Ada dua di situ ya. Nah di sini catatannya sudah ada ya. Oke, nah jadi catatannya ini masih ada koma di sini. Jadi tidak rata sebelah kiri. Di sini ada koma di sini sebelum strip ini. Jadi contohnya misalnya ini, kalau saya pilih empat-empatnya nanti kan dia kelihatan ya ada. Nah ini ada koma di sini ya. Yang item kedua dan seterusnya ini ada koma. Nah komanya ini kita hilangkan. Caranya tinggal kita masuk ke dalam eh, data tadi, data dari dalam penjualan. Kemudian di dalam add-onsnya ini ya, add-onsnya ini di selectnya ini. Nah kita kasih formula substitutes, fungsinya adalah untuk mengganti ya, mengganti item atau mengganti karakter yang akan kita ganti adalah yang koma tadi akan kita ganti dengan karakter kosong seperti ini. Oke, kemudian kita akan save dulu. Kita save dulu. Oke, setelah kita save, kita akan kembali lagi mencoba untuk penjualan. Kita input penjualan baru. Kemudian kita pilih item yang akan kita jual, misalnya ini. Terus kita akan tambahkan lagi. Oke, kemudian kita bisa tambahkan satu lagi. Oke, di sini sudah ada 3 item. Terus kemudian dibayar dengan 50.000. Kembalinya di sini. Nah, kemudian struknya seperti ini. Nah, di sini di catatan sini masih kosong, jadi kita akan tambahkan di sini catatannya. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, ini sudah rapi ya, sudah rapi ya. Ini ada catatan untuk diantar ke rumah, nanti akan dicas 12.000, diantar hari ini 0, dan seterusnya. Jadi kalau kita pilih semuanya, semua catatan ini, nah maka nanti struknya akan menjadi seperti ini. Dan ini bisa kita print ke printer kita, baik itu Bluetooth maupun lewat kabel. Oke, seperti itu. Jadi, oke, kita save ya. Kita save. Oke, jadi itu adalah metode keempat, bagaimana caranya kita bisa input beberapa item data. Untuk yang metode keempat ini memakai enumlist. Jadi enumlistnya tadi ada di bagian catatan ini. Enumlist. Jadi enumlist ini dia lebih cepat atau jauh lebih cepat daripada metode 1, 2, 3 dan bisa juga dikoneksikan dengan database. Seperti itu. Baik, itu rangkaian dari series input banyak item sekaligus. Untuk implementasinya silahkan teman-teman dipraktekkan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang teman-teman sedang buat saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.